Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Jadi saya kali ini seperti biasa kita mau bahas agak panjang nih terkait dengan bagaimana kita bisa belajar untuk memfokuskan diri dalam proses pengobatan. Beberapa teman-teman mungkin atau pasien saya di sini juga ada yang pernah berobat ke dokter jiwa dan mereka menanyakan sampai kapan gitu makan obatnya. Nah, standarnya sih memang 3-6 bulan, tapi ada yang lebih daripada itu. Nah, namun yang kita akan bicarakan ini sebenarnya adalah bagaimana sih belajar untuk supaya kita bisa memahami problem itu, ya problem, dan kemudian mencoba menyederhanakannya. Nah, kayaknya kalau dilihat seperti ini, salah satu yang mungkin perlu teman-teman perhatikan adalah kepribadiannya. Ada beberapa di antara kita itu memang yang gampang memikirkan sesuatu itu terlalu lama dan terlalu berlebihan. Ya, jadi kalau diperhatikan dalam konteks gangguan kejiwaan cemas gitu ya, kita tahu bahwa problem utama yang mengalami gangguan cemas itu adalah di sistem amigdala kita. Jadi respon fight and flight-nya itu terlalu berlebihan gitu. Sehingga nggak heran banyak orang itu selalu berada pada kondisi siap siaga. Nah, ketika kita mulai mengataskan pada diri kita untuk bersiap siaga, sebenarnya itu adalah respon dari lingkungan yang mungkin berbeda. Setiap orang itu berada di lingkungan yang mungkin agak kencang ya, tense-nya, tegang ya, gampang marah, gampang kesel, yaitu yang membuat problemnya jadi berbeda-beda. Kita bisa lihat aja nih, contohnya ada beberapa orang yang bilang dari sejak kecil tuh dia memang terlalu tegang gitu ya, gampang merasa tidak nyaman gitu, oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh karena pola asuhnya mungkin ya. Dan itu bisa benar semua gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang itu dari sejak kecilnya itu memang sering mengalami ketegangan di dalam kehidupan dia, maka kemungkinan dia melakukan hal-hal yang berjaga-jaga dari sejak awal usia mudanya itu sudah terjadi. Inilah yang kemudian kebawa tuh sampai usia remaja, kemudian dewasa muda, dan akhirnya di saat dewasa muda, di mana kompleksitas masalahnya makin banyak, respon otaknya itu nggak bisa lagi menahan. Terjadilah serangan cemas pertama yang paling dominan, yaitu serangan panik. Itu juga bisa terjadi. Yang kedua bisa jadi disebabkan karena pada kondisi fisik yang kurang sehat. Jadi ketika proses itu berlangsung, kondisi fisiknya nggak sehat, terjadilah situasi yang memicu kecemasannya. Jadi bisa dua-duanya ya, both side of story itu bisa terjadi. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana kita mengurai kondisi tersebut agar tidak menjadi sesuatu yang lebih dominan mengganggu. Ya, ini yang penting untuk diperhatikan nih. Karena seringkali mungkin teman-teman itu juga mengalami tuh suatu saat di masa kehidupannya itu uh, ditekan gitu ya oleh keluarga gitu, oleh ayah yang keras, oleh orang tua perempuan yang keras gitu ya. Diminta untuk melakukan sesuatu yang mungkin di luar kemampuan teman-teman gitu ya. Ada beberapa orang mungkin disuruh atau diminta untuk ranking terus gitu ya. Ternyata memang dia IQ-nya kurang gitu sehingga kalau dibilang ya secara kemintran akademis juga nggak bisa terlalu bagus. Tapi kan nggak hanya IQ, ada SQ. Nah, sayangnya SQ-nya ini atau emotional quotient atau spiritual quotient itu tidak terasah karena terlalu tertekan dengan konteks akademisnya. Sehingga akhirnya kalau dia bisa survive di dalam kondisi ke arah remaja dan dewasa muda, dia bisa mengembangkan itu. Kan beda-beda tuh orang tuh bisa mengembangkan dengan baik gitu ya. Dan akhirnya bisa mencapai suatu kestabilan. Dan tidak lagi tuh terpengaruh dengan trauma-trauma dalam tanda kutip masa kecilnya gitu. Sedangkan kalau dia tidak bisa menanggapinya dengan baik, ya akhirnya ya kemana-mana gitu.
Nah, inilah menjadi salah satu penting adalah bagaimana kita belajar dari sekarang, apalagi terutama teman-teman yang muda, bagaimana menyederhanakan pikiran gitu ya. Pikiran ini perlu disederhanakan. Karena kalau tidak disederhanakan, biasanya nanti akan berdampak kurang baik gitu kepada kita. Banyak diantaranya kita menjadi lebih gampang khawatir, gampang cemas, ya, gampang was-was, dan akhirnya membuat situasi dan kondisinya menjadi jauh lebih tidak nyaman. Maka daripada itu, saya berharap sih buat teman-teman yang mungkin sekarang ini masih suka kayaknya tuh banyak banget mikirnya ke sana kemari gitu ya. Belajarlah untuk menurunkan tensinya itu. Belajar untuk mengurangi sedikit banyak hal-hal yang mungkin membuat Anda tuh seringkali khawatir tanpa sebab lagi apalagi kadang-kadang. Kenapa? Karena penting banget tuh hal-hal seperti ini untuk diperhatikan. Jangan sampai merasa adanya kesulitan untuk mengelola pikiran karena udah terlalu kompleks. Kenapa? Karena makin bertambah usia, otak kita itu semakin luar biasa gitu, susah gitu untuk membantu lebih baik lagi. Maka daripada itu mungkin perlu sesuatu cara bagaimana nih mengelola pikiran itu menjadi jauh lebih bisa rileks. Itu salah satu poin pentingnya. Obat itu kan memang membantu. Tadi saya juga mendapatkan banyak contoh kasus dari pasien-pasien saya ya. Mereka merasa bahwa dengan pengobatan itu sangat membantu. Tapi ketika mau dilepasin mereka agak khawatir gitu. Takut balik lagi gejalanya. Ya memang bisa. Karena mungkin dari sisi kontekstual di otaknya itu belum stabil. Sehingga bisa jadi bolak-balik lagi gitu. Dan mungkin ini menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan sama teman-teman bahwa kalau kita itu belajar gitu ya dengan melakukan menyederhanakan pikiran kita. Pertama mungkin kita mencatat dulu. Ya biasanya ada buku. Di dalam buku itu kita catat apa aja yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Dalam mencoba menilai dari sebagian besar masalah yang ada yang biasanya kita alami ini mana nih poin-poin penting yang mungkin kita bisa lakukan perbaikan ya karena kadang-kadang mungkin nggak selalu yang berkaitan dengan kondisi itu terus-terusan terjadi hal-hal yang baru terus gitu ya banyak juga diantaranya yang kurang baik gitu ya. Nah, mengenali berusaha mencoba menganalisis dan kemudian mencoba keluar dari masalah tersebut. Jadi patternnya tuh selalu begitu, menganalisis, kemudian mencoba menganalisis kembali, lihat apa adanya, situasinya, apa yang mesti bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan gitu. Berproses terus seperti itu. Dan kita harapkan sih dengan keadaan kita yang jauh lebih ke depannya lebih baik lagi, nanti makin tambah bagus gitu buat kita mencoba mengetahui gitu ya dari mana gitu asal sumber kecemasan kita. Nah, yang menarik adalah kalau si sumber kecemasannya itu dari sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Ini sebenarnya kenapa ya? Pokoknya saya nggak tahu lah ini bisa terjadi gitu. Dan saya kira itu biasanya terjadi karena faktor lingkungan yang mungkin jadi berbeda setiap harinya. Banyak diantaranya mungkin faktor tersebut berkaitan dengan uh, sesuatu yang kita nggak kenali gitu. Dan mungkin jadi makin lama makin tahu, oh ini loh sumbernya ini gitu. Atau dianggap biasa. Kalau dianggap biasa orang akan melihatnya mungkin perspektifnya jadi berbeda kan ketika dia ternyata oh ini sebenarnya sesuatu yang menjadi pemicu gitu. Tapi ternyata sebelumnya nggak pernah begitu gitu. Nah, ini juga jadi penting ya untuk diperhatikan sama teman-teman semuanya juga. Nah, harapan kita sebenarnya dengan mengetahui dan mengelola pikiran-pikiran tadi, kita harapkan kemampuan kita untuk berada pada situasi-situasi tertentu yang menyulitkan, kita segera mencoba keluar dari situ. Nah, tapi satu hal yang saya selalu tekankan buat teman-teman juga saya sendiri gitu ya, adalah bagaimana saya belajar untuk menyederhanakan pikiran saya gitu ya. Karena menyederhanakan pikiran ini menjadi penting, nggak gampang, tapi bisa dilakukan. Ya, nggak perlu terlalu
sophisticated atau mewah-mewah lah caranya. Nggak perlu langsung ke psikolog juga kadang-kadang, tapi belajar untuk memilah-milah mana yang paling penting buat kehidupan kita. Mana yang penting, mana yang sebenarnya cuma pengen doang gitu. Misalnya kita kepengen ini, kepengen itu, tapi sebenarnya yang penting bukan yang itu gitu. Jadi belajar menyederhanakan adalah mencoba mendalami ya bahwa apa yang menjadi kepentingan diri kita itu adalah sesuatu yang memang benar-benar kita harus lakukan. Kalau seolah-olah itu tidak penting, maka tidak perlu dilakukan. Ya, this is not important, so we cannot do it right away gitu ya. Nggak perlu dilakukan segera hal-hal seperti itu. Nah, ini untuk membuat beban pemikiran kita itu berkurang. Kita tahu bahwa konteksnya ketika orang itu dalam keadaan yang seringkali terlalu banyak mikir gitu ya, itu akhirnya tuh otak udah agak susah. Ini bagian mana lagi yang perlu diperhatikan. Dan dengan membantu diri kita belajar mengelola pikiran itu sendiri, itu akan jauh lebih baik. Ya, kedepannya saya kira banyak dari kita tuh bisa belajar bagaimana menyederhanakan pikiran itu sendiri dengan melakukan hal-hal yang penting-penting saja dalam kehidupan kita. Tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak penting. Karena bagaimanapun kontekstualnya itu adalah bagaimana berprosesnya menjadi sesuatu yang jauh lebih baik ke depannya. Ya, saya berharap sih teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik gitu ya, mampu belajar untuk mengatasi diri teman-teman supaya jadi orang yang bagus, orang yang bisa mengatasi kecemasan teman-teman sendiri dan mengetahui tentunya dasar dari kecemasan itu. Itu penting banget ya, karena kalau kita nggak tahu, susah nantinya ke depannya kita akan jadi lebih gampang terpicu sama hal-hal yang mungkin tidak selalu pas buat kita. Oke, mudah-mudahan sekilas perbincangan kali ini mengenai kesederhanaan berpikir dan cara untuk mengelola itu bisa mengingatkan kita kembali. Ya, saya mengingatkan diri saya, teman-teman juga mengingatkan diri teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan bahas tentang hal-hal yang sebenarnya sudah biasa kita bahas, hanya kita ulang-ulang lagi aja sebagai teman tidur teman-teman ya, atau mengingatkan kembali lah update-nya seperti apa. Oke, semoga membantu, semoga kita bisa membawa diri kita menjadi jauh lebih baik lagi ke depan. Jangan lupa, salam ikhlas, sabar, dan sadar, salam sehat jiwa. Bye.